Farah sibuk melihat-lihat beranda media sosialnya. Hampir 15 menit mengusap-ngusap layar gawainya. Sedari tadi yang muncul hanya foto-foto barang branded, juga barang-barang online shop yang Farah ikuti. Sampai akhirnya muncul postingan foto Arion. Foto selfie yang hanya menunjukkan setengah wajahnya, dengan caption gambar hati terbelah. Farah memberi like di foto yang baru saja diunggah 1 menit yang lalu itu. Tak berselang lama, ada direct message di akun media sosial Farah tersebut. Arion Mahesa. Hai, belum tidur. Seulas senyum terpasang di wajah Farah, begitu melihat siapa yang mengiriminya pesan. Segera Farah memainkan jarinya di layar gawai, membalas pesan pribadi itu. Farasya Dania. Hai juga, belum nih? Arion Mahesa. Biasa begadang. Farasya Dania. Enggak, tergantung aja. Kamu sendiri kenapa belum tidur? Arion Mahesa. Pikiran lagi rumit, jadi nggak bisa tidur. Farasya Dania. Patah hati. Beberapa menit Farah menunggu tapi tak ada balasan lagi dari Arion. Mungkin ia sedang ingin sendiri dan tidak mau membicarakan urusan pribadi. Tiba-tiba Farah malah mengantuk. Kelopak matanya perlahan menutup. Namun tiba-tiba suara bising gawainya membuat Farah kaget dan spontan membuka mata kembali. Di liriknya layar gawai, ada panggilan masuk via media sosialnya. Arion Mahesa. Cepat-cepat Farah bangun dari tidur-tiduran ayamnya barusan. Lalu mengusap layar gawainya untuk menerima panggilan telepon tersebut. Halo, sapa Farah. Hai, sudah tidur ya? Apa aku ganggu? Mendengar suara bariton khas laki-laki itu, tiba-tiba saja membuat kantuk Farah menghilang. Belum kok, aku belum tidur. Oh, syukurlah, aku takut kalau malah mengganggu kamu yang sudah mau tidur, ucap Arion. Enggak ganggu. Aku masih nonton film, jawab Farah asal, dan tentu saja mengarang. Kamu sendiri lagi apa? Lagi patah hati, celetuk Arion. Hah? Bener lagi patah hati? Farah mencoba meyakinkan tebakannya. Iya, dia lebih memilih laki-laki itu. Perjuanganku selama 3 tahun rupanya sia-sia. Jelas terdengar nada sendu di suara Arion. Laki-laki itu, pacar kamu selingkuh, tebak Farah lagi. Dia dijodohkan oleh orang tuanya. Aku pikir dia tidak akan mau sama laki-laki itu. Dan bodohnya aku percaya dengan kata-katanya yang mengaku kalau tidak akan tertarik pada laki-laki yang dijodohkan dengannya itu. Mungkin karena laki-laki itu memiliki segalanya. Beda denganku yang cuma laki-laki sederhana. Farah membulatkan bibirnya membentuk huruf O bulat. Tentu saja Arion tak bisa melihat. Nanti kamu pasti ketemu penggantinya yang lebih baik, ucap Farah seperti ucapan Arion dulu padanya. Aku tidak tahu bisa atau tidak menemukan yang lebih baik dari dia. Arion menghela napasnya dengan berat. Menjalin hubungan bersama dia selama 3 tahun, membuatku sudah terbiasa, sampai aku hafal kebiasaannya. Kalau pacaran sampai 3 tahun, artinya pacar kamu itu pasti sudah nyaman dengan kamu. Biarpun kamu hanya laki-laki sederhana. Kalau dia memang tidak suka, seharusnya dari awal dia tidak akan menjalin hubungan dengan kamu kan? Mungkin dia bosan dan... Arion menggantung kalimatnya. Bayangan adegan ciuman Jessie dan Daryl tadi kembali terulang. Rasanya keluh saat mengingat kembali kejadian tadi. Memang Arion pernah melihat Daryl yang secara sengaja mencium Jessie di depan matanya. Tapi itu pun hanya kecupan kening, kecupan pipi, ataupun kecupan bibir yang sebentar.
Tapi yang tadi jelas-jelas menunjukkan kalau Jessie menerima, membalas, dan berminat. Malam itu dipakai Aryan untuk sesi curhat bersama Farah. Dan kali ini giliran Farah yang menjadi pendengar setia. Hingga sampai sesi curhat berakhir karena sudah hampir subuh. Farah belum juga tahu siapa sebenarnya kekasih dari Aryan ini. Biarlah, yang penting kegalauan Aryan bisa sedikit berkurang karena sudah curhat. Baru rasanya Farah tertidur 2 jam setelah sesi curhat Aryan yang berlangsung hingga pukul 5 pagi. Tapi suara berisik KW milik Farah kembali mengusik tidur cantiknya. Farah menggeliat di atas ranjang. Tangannya berusaha mencari-cari gawainya yang berbunyi terus-menerus itu. Ia melirik sekilas dengan satu matanya yang terbuka. Tak ada tanda-tanda kalau gawainya di atas ranjang. Rupanya di atas nakas. Segera ia menggulingkan sedikit badannya dan meraih gawainya tersebut. Panggilan video call dari Daryl. Farah mengusap layar gawainya ke atas. Wajah tampan Daryl langsung memenuhi layar tersebut. Wah, putri tidur ternyata masih tidur nyenyak ya, ledek Daryl langsung. Farah merasa malas, ia masih memejamkan kelopak matanya. Farah, aku lagi seneng, ucap Daryl kemudian. Kenapa? Tanya Farah dengan respon yang malas akibat mengantuk. Tunanganku sudah mau membuka hati untukku. Dia juga mau menikah denganku setelah 2 minggu pendekatan kami nanti. Jelas Daryl. Oh, selamat ya, jawab Farah masih setengah sadar dan mengantuk. Sesungguhnya tak begitu konsentrasi mendengar cerita Daryl. Senyum lebar tampak menghiasi bibir Daryl. Entah mengapa rasanya sangat ingin menceritakan kebahagiaan ini pada Farah. Farah, kamu masih tidur? Daryl memperhatikan wajah Farah yang tertutup bantal. Ada suara dengkuran halus terdengar. Halo, Farah? Kini Farah kembali menggeliat. Wajahnya muncul kembali dari balik bantal, menguap lebar seperti kudanil, tanpa ditutupi oleh tangannya. Daryl tertawa melihat tingkah Farah. Biar dalam kondisi setengah sadar yang masih mengantuk itu pun, rupanya Farah masih tetap cantik. Mungkin dalam waktu dekat aku akan segera menikah dengan tunanganku, kata Daryl pelan. Farah membuka kedua kelopak matanya. Antara yakin dan tidak, ia jelas mendengar kata-kata akan segera menikah. Siapa yang menikah? Tanya Farah kemudian, mencoba meyakinkan lagi. Aku. Oh, Farah manggut-manggut, lalu tertegun sesaat. Kamu? Iya. Aku segera menikah, jelas Daryl lagi dengan tegas. Dengan Jessie Agatha, kini Farah telah membuka kedua matanya dengan lebar, membuka telinganya agar bisa mendengar dengan baik. Karena cukup membuat pagi hari Farah menjadi buruk gara-gara mendengar berita ini. Betul. Selamat, ucap Farah langsung dengan sedikit senyum yang terpaksa. Atensi Daryl teralihkan akibat melihat visual Farah di pagi hari. Apalagi belahan dada Farah yang tercetak sempurna di balik lingerie berwarna pink yang Farah kenakan itu. Menarik, kamu tetap menarik dalam kondisi apapun, ujar Daryl dengan wajah yang mulai menunjukkan rasa inginnya pada Farah. Farah tersenyum genit pada Daryl. Ia menggigit bibir bawahnya. Sini dong, rengek Farah. Wah gawat, pikir Daryl dalam hati. Kamu gak kangen sama aku? Kemarin kamu pergi gitu aja, rayu Farah. Perempuan itu tampak mengubah posisi gawainya, memamerkan dengan gamblang lekuk tubuhnya pada Daryl, sambil perlahan membuka tali lingerie di kedua pundaknya. Farah, kamu mulai lagi deh. Tiap WC pasti sengaja banget mancingin gini. Daryl menjabak rambutnya, tak kuat kalau melihat Farah bergaya menantang begitu. Kini Daryl jadi bimbang, apalagi hari ini ada janji dengan Jessie. Jadi pilih Farah dulu atau Jessie dulu.